Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba membuat project fxml jika sebelumnya kita sudah punya file fxml-nya terlebih dahulu. Dan juga nanti kita akan mencoba untuk mengintegrasikan program kita, controller dan view-nya dengan model yang akan kita buat. Karena kita nanti sudah masuk ke pemrograman berorientasi objek yang dengan menggunakan modelnya. Nah, di sini saya sudah punya file yang namanya fxml-mahasiswa.fxml dan file ini mau saya copy ke project mahasiswa fxml yang sudah saya miliki. Jadi di sini saya ada project, kemudian saya masukkan file.fxml-nya, di mana kalau misalnya kita lihat di sini, untuk project mahasiswa fxml itu masih default ya, isinya ada handle button, kemudian di sini juga masih kosongan kayak gitu. Jadi di sini juga belum kita apa-apain. Nah, sekarang kita masukkan file fxml mahasiswa.fxml, di mana kalau misalnya ini kita buka, isi dari fxml-nya sudah ada beberapa komponen ya. Kita lihat di sini kita pakainya stack pane, kemudian di sini ada split pane yang nanti nge-split ini ada jadi dua bagian, atas dan bawah. Saya pakainya yang horizontal kalau nggak salah. Kemudian jadi kalau misalnya mau dilihat di sini split pane, pakai yang vertikal. Nah, ini pakai yang vertikal. Kemudian nanti kalau kita lihat di sini juga sudah ada dua anchor pane, di dalamnya juga sudah ada banyak komponen ya, ada label ini, kemudian ada text field, dua text field yang ini, kemudian ada dua radio button, yang mana di sini kita lihat juga sudah toggle-nya sudah dikonfigurasi, kemudian juga ada checkbox di sini, kemudian di sini juga ada choice box yang nanti kita akan untuk memilih jalur yang akan kita masukkan, kemudian nanti ada juga button simpan. Nah, di yang bagian bawah itu nanti ada text area, di mana nanti kita menampilkan informasi dari objek yang sudah kita simpan data-datanya dari atas sini, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau preview, bisa dari sini. Kita bisa lihat apakah tampilannya sudah berjalan seperti yang kita inginkan, itu kita bisa lihat di bagian preview sebelah sini. Oke, jadi fxml-nya sudah jadi, sekarang kita mau buat controllernya. Jadi kita bisa buat controller dengan cara klik kanan, kemudian make controller. Nanti NetBeans akan membuatkan controllernya di sini, di mana sudah dibuatkan initialize, tapi metode untuk on action-nya itu belum ada. Jadi untuk memudahkan biar kita nggak ketik ulang ya, kita copy metode yang dari sini, kita masukkan ke sini. Oke, jadi kita masukkan ke sini biar nanti kita bisa memanipulasi gampang langsung dari blok metode yang ada di sini. Oke, yang pertama perlu kita lakukan adalah mendeklarasikan komponen-komponen yang ada di sini. Jadi kita lihat di sini ada lumayan banyak ya yang perlu kita akses. Ada dua text field. Pertama kita membuat text field-nya terlebih dahulu, fxml, kemudian private text field, kemudian tf nama. Jadi kita di sini perlu impor untuk yang JavaFX. Kemudian yang kedua kita juga perlu buat untuk yang NIM seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan mengakses yang ini ya, radio button laki-laki dan perempuan, maka kita perlu dua radio button. Di sini kita pakainya radio button RB laki misalnya. Di sini kita juga perlu mengimpor terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mendeklarasikan yang perempuan. Misalnya di sini kita ganti ini perempuan. Kemudian setelah itu kita perlu choice box di sini. Kita buat choice box-nya. Di sini kita bikin choice box, misalnya CB jalur. Oke, biar beda nanti sama checkbox saya kasih CHB ya, CHB jalur. Di sini kita juga belum impor, tapi karena di sini itu tidak ada pilihan impornya, saya pilih untuk mengetik di sini saja. Jadi import javafx.scene.control. Tadi apa choice box. Jadi kita import dengan cara ketik manual.
Kemudian setelah itu kita ada 2 checkbox di sini, yaitu mahasiswanya apakah aktif atau misalnya lagi cuti, atau mahasiswanya sudah KKN atau belum. Jadi di sini kita buat lagi deklarasikan komponennya, yaitu checkbox. Checkbox untuk CB aktif. Di sini kita perlu import juga, dan juga kita perlu checkbox untuk yang KKN ya, CB KKN. Nah, seperti ini. Jadi kita save terlebih dahulu. Oh ya, ada satu lagi yaitu text area ya. Di sini kita punya text area, nanti kita akan menampilkan value dari objeknya, maka kita juga perlu menuliskan text area, di mana kalau text area di sini tulisannya kayak gini, text area, maka kita juga deklarasikan di sini yaitu text area tampil misalnya. Di sini kita import agar bisa dikenali. Oke, kita sudah selesai untuk mendeklarasikan komponen-komponennya. Sekarang kita tentukan konfigurasi untuk fxid-nya. Di sini adalah tf nama, kemudian ini adalah tf nim, ini adalah rb laki, ini adalah rb perempuan, kemudian ini adalah choice box untuk jalur, ini checkbox untuk aktif, ini adalah untuk KKN, ini untuk tampil. Nah, itu kita save. Oke, kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi komponen-komponennya. Sekarang kita akan membuat modelnya terlebih dahulu, karena nanti kan yang dari sini kita simpan nilai-nilainya ke dalam atribut-atribut model, dan nanti kita akan mengakses untuk menampilkan di sini, kita akses dari modelnya. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan dengan bersisian seperti ini agar kita bisa lebih mudah. Ops, ternyata di sini ya. Oke, jadi biar kita lihat ini ada apa atribut-atribut yang perlu kita miliki, maka di sini kita buat dulu file Java kelasnya. Jadi di sini misalnya nama kelasnya adalah mahasiswa. Kemudian di sini kita sudah dibuatkan kelas mahasiswa, di mana kita punya beberapa atribut ya. Di sini ada nama, string nama, kemudian ada nim, kemudian ada gender, ini bentuknya string, kemudian ada jalur yang dipilih nanti, jadi jalur, kemudian ada status ya, masih aktif atau enggak. Jadi kita pakainya boolean di sini, aktif. Kemudian di sini yang terakhir ada untuk KKN. Jadi sudah KKN atau belum, nanti kita akan simpan di atribut ini. Jadi ada nama, nim, gender, jalur, kemudian nanti sudah KKN atau aktif. Setter getter aja deh, setter getter. Kita pilih semuanya, kita generate. Oke, kemudian kita juga bikin toString-nya, nanti yang kita akan panggil ketika kita menampilkan untuk teks areanya yang ada di bawah sini. Tuh, jadi ini default-nya toString-nya seperti ini, kita modifikasi sedikit untuk yang aktif ya, jadi kita tuliskan di sini, if kita cek misalnya kalau misalnya aktif, maka nanti dia akan menampilkan tulisan, kita buat variabel dulu ya, variabel teks aktif, kemudian juga teks yang KKN. Jadi kalau misalnya aktif, maka nanti teks aktifnya itu kita tampilkan aktif. Status mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Kalau misalnya enggak, maka teks aktifnya adalah misalnya kita tulis saja sedang cuti. Oke, kemudian lainnya, kalau misalnya if dia itu sedang KKN, sudah KKN, jadi kita tuliskan KKN-nya adalah sudah KKN.
Sedangkan kalau misalnya dia belum, maka teks KKN-nya akan tertulis belum KKN. Jadi ini agar nanti penggunanya lebih mudah memahami maksudnya apa. Jadi di sini kita ganti statusnya. Ini kita tulisnya adalah status, kemudian status mahasiswa. Di sini kita ganti status KKN. Ini kita ganti ini yang teks aktif, dan ini kita ganti dengan teks KKN. Teks KKN. Oke, semoga sudah benar. Kita simpan. Jadi modelnya sekarang sudah siap. Nah, sekarang kita mau membuat controllernya agar bisa mengakses model dan juga memanipulasi model. Nah, di sini kita tadi sudah membuat macam-macam ya. Sekarang yang perlu kita inisialisasi apa sih? Yang perlu kita inisialisasi adalah di choice box-nya ya. Jadi di CHB jalur itu kita perlu mengakses get items, kemudian kita add all, kita mau tambahkan jalur kita miliki ada penelitian, kemudian misalnya ada jalur pengabdian, kemudian ada jalur perintisan bisnis, biar singkat kita tulis saja startup, kemudian terakhir kita tulis magang. Nah, seperti ini. Kemudian kita set value-nya, kita nggak usah deh ya set value, default value-nya nggak usah dulu aja, biar kosongan aja. Itu kita ketika initialize. Nah, sekarang bagaimana ketika tombol simpan ini diakses? Nah, ketika tombol simpan ini diakses, pertama kita cek dulu apakah komponen-komponennya itu sudah diisi atau belum. Jadi kita perlu menuliskan suatu percabangan. Jadi misalnya if, apakah text field yang pertama sudah diisi? Tuh kan, jadi misalnya if tf nama get text itu tidak ketika dia itu masih kosongan, dan misalnya tf nim itu kalau kita get text itu juga kosong. Oh, ini or ya, jadi semuanya harus diisi, maka kalau ada salah satu yang tidak diisi, maka kita akan minta untuk mengisi dulu. Atau misalnya di sini radio button 2, jadi keduanya misalnya belum di-select ya. Misalnya berarti radio button laki is selected. Ini kalau misalnya tidak dipilih, dan yang RB perempuan juga tidak dipilih itu. Jadi kalau misalnya keduanya belum dipilih, kemudian pilihannya yang choice box ya sekarang berarti, atau CHB jalur dot get value itu equals 0 atau 0 aja deh, 0. Nah, maka apa yang akan dilakukan? Kita akan menampilkan suatu alerts ya. Karena kita mau pakai alerts, berarti kita pakai block if di sini. Jadi kita buat alerts-nya. Alert 0 sama dengan new alerts. Oke, ini harusnya alert aja deh ya, bukan pakai alert. Nah, kemudian kita buat new alert, yang mana alert type-nya adalah warning. Oke, di sini kita belum mengimport. Kita import dulu. Nah, udah. Kemudian kita tuliskan set, namanya alert kosong. Mohon maaf. .set content text, kita tulis jangan ada yang kosong isiannya. Oke, kemudian show
and wait. Nah, kita nggak usah set judul dan lain-lain ya, nanti nggak kelamaan. Nah, kalau misalnya semuanya sudah diisi, berarti kita pakainya else, maka yang akan kita lakukan adalah mengakses tiap-tiap isi dari sini ya. Jadi, else kita set, pertama adalah dari namanya, jadi kita perlu membuat objek mahasiswanya dulu, mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa, seperti ini. Kemudian di sini kita set mhs.set nama. Set nama itu kita ambilnya dari sini. Nah, jadi di sini kita set namanya sesuai dari isian yang ada di text field nama. Gitu. Kemudian untuk yang name, set name, karena dia mintanya integer, kita perlu convert dulu di parsing ya, integer dot parseInt, kemudian kita ambil dari tfName.getText. Ini, jadi kita dapetin teksnya dari tfName, karena bentuknya string, kita parsing dulu ke integer, kemudian kita dapatkan angkanya, kita set ke atribut name di objek mahasiswa. Selanjutnya kita ada atribut gender yang perlu kita set. Nah, ini karena ada dua radio button, kita perlu buat percabangan. If RB laki is selected, maka mahasiswa.setGender itu kita set laki-laki. Sedangkan else if RB perempuan yang dipilih is selected, maka mahasiswa.setGender kita set perempuan. Kayak gini. Nah, kemudian atribut selanjutnya ada jalur. Nah, kalau dari jalur, kita menuliskan mahasiswa.set jalur, kita ambil dari chb jalur.getValue. Nah, kayak gini. Terus yang dua terakhir, dari ini ya, aktif, mahasiswa aktif atau sudah KKN, mahasiswa.set aktif, kita ambil dari checkbox aktif.isSelected. Dan yang terakhir, mahasiswa.set KKN, kita ambil dari tadi checkbox KKN tulisannya KKN besar ya, KKN.isSelected. Ini, jadi kita sudah mengakses semuanya. Oh, ini harus dikonversi ke string. String. Nah, terakhir, karena kita nanti mau menampilkan isi dari objek mahasiswa di bagian text area, maka kita perlu mengeset bagian text area. Text area tadi namanya TA tampil. TA tampil.setText, kita set dengan isian dari mahasiswa. Tuh. Jadi di sini nggak bisa dikonvert ke string, maka kita perlu kita panggil toString. Kayak gini ya. Nanti dia akan memanggil metode toString yang ada di bagian bawah sini. Oke, kita akan coba eksekusi, kita jalankan. Nah, ternyata ada masalah, yaitu kita belum mengganti default-nya ya. Jadi di sini di bagian projects, kita tadi di main-nya, di sebelah sini, kita belum mengganti bagian loader-nya. Kita perlu nge-load ke file namanya fxml mahasiswa ya sekarang namanya, yang mau kita load mahasiswa. Kita save di sini. Kemudian pastikan di bagian controller di sini juga namanya benar ya, mahasiswa fxml mahasiswa controller. Jadi kalau misalnya sudah benar, kita coba jalankan lagi. Kita tulis namanya misalnya virus, NIM-nya 195239999, saya perempuan, kemudian misalnya saya pilih jalur penelitian,
saya aktif tapi belum KKN. Kita simpan. Oh, ternyata kita tadi lupa untuk menambahkan on action-nya yang ada di sini ya. Oke, jadi itulah gunanya troubleshoot. Di sini kita belum pilih yang handle button action. Jangan lupa kita save, file save, kemudian kita jalankan lagi. Virus 19523999, kemudian perempuan, jalurnya penelitian, mahasiswa aktif dan belum KKN, kita simpan. Maka di sini tertampil panjang ya. Kalau misalnya mau taruh ke bawah, nanti kita perlu menambahkan /n gitu. Jadi ini ada virus, timnya berapa, jadi perempuan, jalurnya penelitian, status mahasiswanya aktif, KKN-nya belum KKN. Jadi kita berhasil sudah menyimpan data ke dalam objek yang kita miliki, ke modelnya ini ya, sudah berhasil. Gimana kalau ternyata salah satu isian ini ada yang belum diisi? Nanti kita harusnya mendapatkan alert ya, karena kita sudah membuat alert di sini. Jadi misalnya di sini kita kosongin, maka nanti akan muncul alert bahwa jangan ada yang kosong isiannya. Kemudian misalnya kita isi di sini salah satu misalnya, maka tetap minta karena belum semuanya diisi. Begitu juga kalau misalnya kita pilih di sini, kita kasih jalurnya kosong, belum kita pilih apa-apa ya, maka ini akan, oh ternyata saya ada salah tadi di percabangannya, di sini harusnya bukan equals dot null, tapi kalau misalnya kita get value tapi nggak ketemu value-nya, berarti dia sama dengan null ya. Jadi kita coba lagi, misalnya kita isi komponennya, di sini ada isinya semua kecuali yang choice box. Di sini kita kasih angka, di sini tidak kita pilih, lalu kita simpan, maka tetap nanti akan menampilkan jangan ada yang kosong isiannya. Kalau ini dipilih, pengabdian misalnya baru nanti menampilkan isi dari objeknya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.